Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan strategi sistem informasi secara overview, secara garis besar atau secara keseluruhan, tapi hanya garis besarnya saja. Perencanaan strategis secara kontekstual mungkin kalian sudah dapat memahami apa yang dimaksud perencanaan strategis ini. Suatu perencanaan yang baik, gerilya, bagus. Nah, perencanaan strategi sendiri merupakan perencanaan yang berhubungan dengan pertimbangan jangka panjang. Jadi orientasi dari perencanaan strategis adalah future atau masa depan. Namun, keputusan yang diambil berhubungan dengan bidang usaha yang diambil. Harus ada korelasi atau relevansi pada bidang yang akan kita tekuni nanti mengenai perencanaannya. Sedangkan perencanaan strategi sistem informasi sendiri, itu perencanaan strategis SI atau TI yang mengidentifikasi portofolio SI yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Yang dimaksud di sini merupakan bahwa dalam perencanaan strategis suatu perusahaan, alur bisnis perusahaan, di mana ada kaitannya dengan sistem informasi, maka itu bisa dibilang perencanaan strategis SI. Karena apa? Pada perencanaannya menggunakan pertimbangan SI ataupun TI untuk menentukan arah dari kemajuan bisnis tersebut. Bisa dipahami? Nah, ketika kita sudah paham mengenai perencanaan strategis, maka kita akan membahas tentang kerangka kerjanya, frameworknya. Ada beberapa teknik analisis metode pada perencanaan strategis SI sendiri. Ada strategic planning, information system atau biasa kita dengan framework Word and Be Part. Kemudian ada Zachman framework, information engineering, enterprise architecture planning, the open group architecture framework atau biasa kenal dengan TOGAF. Nah, dari kelima framework ini, atau mungkin belum keseluruhan ya, masih ada framework lain, tapi cuma saya cukupkan 5. Yang paling dominan dan paling relevan untuk perencanaan strategis itu adalah frameworknya Word and Be Part. Di sini memiliki banyak metode teknik analisis. Jelas ini sangat membantu untuk kedepannya. Ada SWOT, PES, Five Force Competitive, Value Change, Critical Success Factor, Balance Scorecard, dan McFarland Strategy Gap. Nah, sedangkan yang lain kan cuma ada satu atau dua beberapa metode analisis saja. Ini untuk pemahaman lebih dalam bisa di pertemuan selanjutnya. Kemudian sebenarnya apa sih output dari perencanaan strategis SI sendiri? Nah, jika kita sudah menganalisis menggunakan framework dan kerangka kerja, tujuannya hanya untuk menentukan bisnis strategi, sistem informasi strategi, dan IT strategi. Bisnis strategi sendiri itu seperti bagaimana sih gambaran bisnisnya? Mau dibawa kemana gambaran bisnis ini gitu. Nah, kemudian untuk strategi sistem informasinya, untuk menuju ke sana kita membutuhkan apa saja? Apa saja yang kita butuhkan agar kita bisa mencapai tujuan dari strategi bisnis tadi? Kemudian dengan menggunakan IT strategi. Nah, yang dibutuhkan tuh ini. Dalam menunjang menuju ke sana tadi kita akan menggunakan ini hal-hal yang dibutuhkan. Nah, jadi antara bisnis strategi, IT strategi, ataupun sistem informasi strategi itu ada korelasi semuanya, ada relevansi dalam perencanaan strategis ini, yang mana nantinya akan membuat suatu portofolio aplikasi untuk masa depan atau portofolio future application. Nah, secara overview penjelasan mengenai perencanaan strategis SI itu seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.